Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kebanggaan kita semua ya, di channel Bina Kerja. Di segmen kali ini kita akan masuk ke segmen obrolan bebas dengan tema strategi membangun bisnis dalam pendidikan. Nah, sekarang saya kedatangan dua narasumber. Yang sebelah kanan saya, boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Terima kasih. Saya Makfur dari SMK Bina Kerja Purwakarta. Ya. Dan sebelah kiri saya, boleh perkenalkan diri? Saya Fauzan MS dari LKP Lembaga Kursus dan Pelatihan Pusat Pajak dan Akuntansi Terapan YPPI Karawang. Nah, dalam bisnis itu kan enggak semuanya bisnis itu harus mempunyai produk atau apa. Dalam pendidikan juga termasuk ke dalam bisnis ya, Pak. Nah, di sini Pak Magbur dalam pendidikan ada juga bisnis ya. Ya, contohnya di sebelah kanan saya dengan Pak Magbur. Di sini dia berbisnis memiliki sekolah. Dia adalah salah satu kepala sekolah di sekolahan Purwakarta. Bisa menjelaskan nggak Pak kalau bisnis dalam pendidikan itu kayak gimana sih? Oke, terima kasih Adek sebagai host di sini. Terima kasih Pak Fauzan dari LKP Karawang. Hari ini sebenarnya pendidikan itu bukan dikatakan sebagai bisnis. Jadi pendidikan itu adalah sifatnya itu amal sosial sebenarnya. Jadi bukan bisnis. Kalau bisnis itu contohnya kita akan punya ternak sapi, kemudian akan membuat terapung ikan dan lain sebagainya, itu bisnis. Kalau sekolah itu sifatnya adalah sosial dan beramal. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu akhirnya bisa pinter-pinter, artinya mencerdaskan anak bangsa. Artinya seperti itu. Jadi kalau kita terapkan di sini, contohnya saya selama di SMK Bina Kerja sejak 2016 sampai sekarang, alhamdulillah selalu kita evaluasi terus per semester. Bagaimana anak-anak ini supaya rajin, kemudian bagaimana gurunya dan lain sebagainya. Akhirnya kita buat strategi khusus. Contohnya SMK Bina Kerja menerapkan sistem drop out bagi siswa yang tidak masuk selama 55 jam tanpa pemberitahuan. Tapi tidak langsung drop out, tetapi di situ harus dibuat contohnya pertama 15 jam kena SP1, 30 jam SP2, kemudian 45 jam SP3. Berikutnya setelah 55 jam masih tetap anak itu seperti itu, maka orang tuanya kita panggil, kita kasih nasihat bahwa anak bapak ini sudah istilahnya tidak mampu lagi di SMK Bina Kerja. Pernah kita istilahnya mendrop out sampai 17 siswa dalam waktu 1 hari pernah. Tapi alhamdulillah kesini-sininya siswa jadi banyak. Akhirnya sekarang bisa mencapai 600 siswa dan lain sebagainya. Gara-gara kita menerapkan sistem drop out. Begitu pula kedisiplinan. Pertama, tingkatkanlah disiplin dulu. Jadi artinya disiplin guru. Disiplin guru contohnya, karena guru itu kan digugur dan ditiru. Artinya kalau kita jadi guru nggak boleh terlambat. Ada komitmen antara guru dengan yayasan atau dengan sekolah sendiri. Contohnya bagaimana strateginya? Kalau guru terlambat, dipotong honornya sekian. 5 menit 5.000, 10 menit 10.000. Kalau guru itu tidak masuk atau terlambat selama 20 menit, maka tidak mendapatkan tunjangan namanya transportasi. Itu bukan dari kepala sekolah, bukan dari yayasan, tetapi kesepakatan oleh rapat guru itu sendiri, seperti itu. Jadi siswa-siswa di sini itu diajarkan pendidikan untuk berbisnis. Salah satu hal kecilnya yaitu dengan hal-hal kecil dulu ya Pak, dari mulai nggak boleh telat, terus disiplin juga, dan hal-hal lainnya. Jadi sebenarnya bukan diajari disiplin, tapi ingin merubah karakter. Yang tadinya dia dari SMP, umpama dia sekolah biasa merokok, masuk Bina Kerja nggak boleh merokok.
Kalau dia biasa terlambat, nggak boleh terlambat. Belum ke arah bisnis. Kalau belum. umpama Masih anaknya dasarnya udah aja. sampai ke kelas 11, baru diajarkan bagaimana strategi bisnis, bagaimana membangun bisnis dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya bisnis begitu saja, tetapi kita kasih lapangan kerja seperti itu. Pelatihan kayak Pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian kalau umpama kita ada produksi kaos, anak-anak bisa menjual kaos dengan mendapatkan contohnya jersey gitu ya. Jadi contohnya Bapak ada jersey, siswa itu bisa menjual jersey, satu kaos mendapatkan 30.000. Lumayan kan, hanya modal handphone menjual, oh ada yang pesen dan lain sebagainya, dia dapat 30.000. Coba kalau sehari dapat 10 kaos, berarti sudah 300.000. Itu salah satu income yang tidak disengaja dan lain sebagainya, seperti itu. Makanya makin kesini, alhamdulillah SMK Bina Kerja juga makin dikenal oleh masyarakat Purwasuka, dan saat ini kami juga sudah mulai membuka penerimaan pendaftaran siswa baru. Jadi sudah kita mulai seminggu kemarin dan alhamdulillah sudah seperti itu. Kita tampung dulu minat dari SMP walaupun belum ujian, tetapi di situ kita tampung. Setelah kita tampung, Anda mau minat ke SMK Bina Kerja, mau nitip nama dulu Pak supaya saya diterima dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, baik. Dapat dimengerti ya penyampaiannya. Terus aku mau nanya nih sama Bapak Paujan. Setahu aku Bapak itu punya pelatihan khusus akuntansi pembelajaran. Itu tuh kayak gimana sih Pak? Pembelajaran pelatihan tentang akuntansi kayak gitu tuh. Oke, Itu baik, termasuk juga ke pendidikan kan? Oke, baik ya. Jadi sebenarnya sistem pendidikan nasional itu kan ada dua kategorinya. Ada formal dan non formal. Nah, kalau formal itu berarti dari jenjang PAUD ya, TK, kemudian SD, SMP, SMA. Bahkan perguruan tinggi. Ini namanya pendidikan formal. Nah, kami ini disebut pendidikan non formal. Kami itu dalam binaan apa yang disebut dengan Dikmas PAUD. Nah, jadi ada di Dinas Pendidikan itu ada bidang yang melakukan pembinaan terhadap lembaga kursus dan pelatihan, itu namanya Dikmas PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, memang problemnya nggak sama ya. Ketika pendidikan formal ini kan pendanaan dari pemerintah sudah jelas, contohnya sudah ada dana BOS. Ya. Jadi tinggal pinter-pinter sekolah untuk mengelola dana BOS. Bagaimana dana BOS ini bisa efektif memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik. Tetapi kalau LKP, lembaga kursus ini kan dipandang oleh pemerintah itu kan dalam tanda kutip kita disebutnya pengusaha. Ya. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan anggaran secara tetap, secara permanen seperti sekolah, karena kita dianggapnya pengusaha. Nah, tapi pada faktanya kan LKP ini kan seperti lembaga pendidikan yang hidup segan mati tak mau, gitu kan, atau disebut dengan mati suri. Nah, karena satu, LKP ini kan untuk melakukan proses pembelajaran itu kan jenjangnya itu singkat, ada 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, jarang sekali yang 1 tahun, ya. Nah, sehingga ini sebenarnya secara akuntansi atau secara ilmu bisnis juga ini menyulitkan, karena kita misalnya harus melakukan marketing yang tidak pernah berhenti. Nah, kalau sekolah ini kan ada namanya penerimaan siswa baru, ya, cukup mungkin 1 tahun 1 kali, mungkin bisa dimulai misalnya Februari dan seterusnya. Tapi kalau kursus ini harus terus menerus. Harus dilakukan promosi. Iya, harus dilakukan promosi, karena ketika kita menjaring program 1 bulan, ketika selesai ya harus kita cari lagi. Ketika 3 bulan selesai, kita harus berpikir untuk 3 bulan berikutnya juga harus ada peserta lagi. Nah, sementara bantuan dari pemerintah juga tidak ada, kita harus menghidupi sendiri dari misalnya pembayaran kursus dari peserta. Ini sebenarnya berat sekali.
Tapi sebentar, Pak Fauzan, kita diskusi. Sebenarnya program dari pemerintah untuk pendidikan yang non formal itu sebenarnya ada, Pak. Saya pernah melihat websitenya, itu sampai disediakan satu kegiatan pendidikan itu sampai 60 juta, Pak Fauzan. Jadi silakan nanti dicek di webnya. Kalau di SMK itu bantuan di Takola ada. Takola ada kalau untuk SMK, SMA atau sekolah. Itu juga ada slot di situ untuk kursus, pendidikan dan lain sebagainya. Nanti silakan Pak Fauzan bisa ngecek di sana. Kalau tadi saya menambahkan yang Pak Fauzan sistem promosi dan lain sebagainya, sebenarnya strateginya adalah kalau itu ada lulusan pertama, kalau kita memberikan pelayanan dengan baik, mungkin konsumen akan datang lagi, kan seperti itu, Pak? Enggak, bukan begitu. Artinya begini, sebenarnya antara formal dan non formal itu sesuatu yang berbeda. Artinya Bapak ini sebenarnya tidak punya pengalaman juga untuk bicara tentang LKP kalau saya perhatikan. Apa yang tadi disampaikan sebenarnya sudah jelas. Itu di kita itu ada namanya PKK, ada PKW. Itu nggak bisa semuanya dapat, Pak. Yang dapat PKW, PKK. PKW dan PKK itu sistemnya diseleksi. Dan ada kuota. Setiap kabupaten ada kuota. Contoh misalnya lembaga kursus di sebuah kabupaten ini misalnya ada 50. Nah, kuota kabupaten itu misalnya hanya 5. Ya sudah, hanya 5 itu. Berarti artinya ada kan? Ada, tetapi cuma kesempatan itu. Itu maksudnya. Ya artinya, tetapi di situ kan sebenarnya tidak ada solusi. Pemerintah menurut saya nggak memberikan solusi. Pemerintah itu belum bisa memberikan semua LKP, semua lembaga seperti itu. Itu yang saya sebut problemnya berbeda dengan sekolah. Itu juga sama sebenarnya, gitu kan? Dialami oleh sekolah juga. Jadi kalau kita ngisi Takola dari sekian juta sekolah, artinya yang diterima hanya sekian persen. Tidak semua fasilitas itu mencukupi untuk sekolah. Bagaikan LKP tadi, Pak, sebenarnya sama. Siapa cepat dia dapat dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya bukan tidak ada tapi ada. Ada, ya betul ada. Betul. Tetapi kalau saya katakan itu belum maksimal. Karena maksimal. Tadi filosofi yang coba dibongkar itu sudah berbeda. Pemerintah itu memandang ke kita itu pengusaha. Jadi sehingga yang namanya pengusaha tidak perlu dibantu, gitu kan? Dan ini kan tidak sesuai dengan fakta bahwa kita ini sebenarnya ya sama pendidikan, bahkan kita mungkin lebih skupnya lebih kecil ketimbang sekolah kan? Artinya kita ada 5 orang juga jalan, gitu kan? Kadang 1 bulan mereka belajar, setelah itu kadang juga kontraknya 6 bulan, mereka hanya 1 bulan langsung drop out, dan kita tidak punya kekuasaan untuk memanggil dan seterusnya, karena namanya juga lembaga kursus. Dan kita juga pajak, ada namanya brevet pajak AB, ada akuntansi terapan, jasa dagang dan industri. Ketika mereka belajar itu ya memang harus ada progresnya, mereka harus benar-benar ngerti pajak. Jadi nggak bisa dievaluasi, harus bisa mereka. Contohnya seperti itu. Jadi bulan sekarang Bina Kerja kan membuka LPK. Tapi khusus untuk tenaga yang dikirim ke Jepang, Pak. Itu juga solusinya sama. Bagaimana strateginya supaya alumni itu bisa dikirim ke Jepang? Tentunya kita sebagai pengelola lembaga, pengelola kursus berpikir mencari apa strateginya. Ternyata ada strategi-strategi yang bagus dengan perbankan atau apa, itu bisa dikerjasamakan sehingga para peserta LPK atau para pelatih yang ngikutin pelatihan yang mau dikirim ke Jepang itu bisa dibiayai, contohnya 50%. Nanti bagaimana setelah itu, setelah selesai pulang dari Jepang baru bisa membayar cicilan. Itu juga bisa diterapkan model seperti itu. Sebenarnya kan kalau yang terjadi sekolah punya LKP ini kan berarti sudah menguasai dari hulu sampai hilir. Ya kan? Artinya sebenarnya menurut saya bukan problem yang yang asik untuk kita diskusikan sebenarnya, karena ya sudah punya masa, tinggal diambil saja kan. Sekolah tinggal ini ada LKP-nya, siswanya silakan diregistrasi untuk menjadi peserta kursus. Itu nggak ada kendala, artinya tidak ada problem yang luar biasa di situ. Beda ketika misalnya LKP yang tidak punya sekolah, dia harus menjaring anggota kemana-mana dan seterusnya. Sehingga menurut saya titik yang paling penting untuk
dari teman-teman LKP terutama ya memang sudah waktunya sebenarnya pemerintah juga punya perhatian terhadap LKP. Nah, artinya bagaimana LKP ini disiapkan pendanaan yang tetap seperti halnya sekolah. Ya, jadi andai kata LKP ini diperlakukan sama seperti sekolah, saya yakin LKP ini bisa tumbuh, bisa berkembang. Karena sebenarnya kalau bicara output, LKP lebih kena ketimbang sekolah. Karena nggak ada basa-basi kalau LKP itu. Kalau belajar pajak ya sudah belajar pajak saja, nggak ada belajar TKN, nggak ada bahasa Indonesia. Dan mereka yang belajar ke LKP itu pasti harus ada progres, harus ada peningkatan skill. Nah, itu apa nggak lebih mudah kayak LKP, Pak? Masalahnya kalau LKP itu contohnya saya barusan ada yang WA dari perusahaan anak perusahaan PT KI Indonesia. Dia mempunyai 6 anak perusahaan, usahanya diantaranya pertama adalah KI Service, lini bisnis, itu banyak sekali. Kemudian ada KI Property Management, kemudian yang ketiga adalah KI Logistik, kemudian KI Wisata dan Komuter Lain Jabodetabek. Terus yang keenam adalah Railing. Dia minta bagaimana menyiapkan tenaga ini untuk diserap dan kerjasama dengan anak perusahaan PT KI. Itu adalah penawaran yang cukup bagus, bisa diterapkan juga pada LKP sesuai dengan kebutuhan yang ada anak perusahaan PT KI ini. Ini bisa saling ini, jadi nanti bisa mendidik, Pak Paujan itu bisa mendidik, contohnya satu kelas khusus pesanan dari anak perusahaan ini. Ya. Itu bisa. Jadi itu namanya dalam kami itu namanya DUDI, Pak. Link and Match. Dunia industri. Nah, iya. Sebenarnya ada yang belum Bapak bahas di sini. Ya. Untuk sampai kita ini punya link dengan dunia industri, itu kita harus lulus standarisasi. Nah, dan itu biayanya besar. LKP kecil nggak kuat. Pengajarnya saja harus sertifikasi kursus berstandar nasional, dan biaya sekali pelatihan itu sekecil-kecilnya itu 15 juta. Gitu. Nah, makanya coba kalau saya tanya ke Pak Mahpur sendiri, LKP-nya akreditasinya apa, saya tanya? Jadi kalau kita kerjasama dengan baru mendirikan tapi kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jepang, artinya gini, di Jepang itu sudah membutuhkan tenaga, diantaranya yang ini, kemudian biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan selama 2 bulan itu kalau kita hitung-hitung sampai 40 juta. Jadi peserta itu dikirim setelah 40 juta pasti bekerja dengan gaji minimal 15 sampai 20 juta. Itu sudah pasti. Karena kita sudah ada kontrak, Pak. Hanya saja di sini membuat cabang LKP, nanti kita kirim karena sudah ada agent yang siap untuk mengirim kerjasama dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kalau yang ini barusan nge-WA itu adalah dari teman yang ada di PT KI. Seperti ini. Barangkali bina kerja dari bisnis dan lain sebagainya siap untuk dikirim ke anak-anak perusahaan. Itu sebenarnya kesempatan bagi bapak-bapak yang punya LKP. Contohnya akuntansi, ini dibutuhkan juga. Jadi ada sekitar 30 usaha yang dibutuhkan untuk tenaga ini, seperti ini. Jadi sebenarnya ini pesanan yang siap untuk dilaksanakan. Kalau umpama LKP, umpama pelatihan setelah lulus dari bina kerja, kemudian masuk ke LKP 2 bulan di Pak Paujan, tinggal mengirim kan gitu. Ada kerjasama sebenarnya bisa juga. Jadi kerjasama. Sebenarnya satu ya, kalau saya perhatikan kan satu keunggulannya ketika LKP ini dimiliki oleh sekolah. Salah satunya tidak bicara atau tidak ada kebingungan bagaimana merekrut peserta. Nah, tetapi sebenarnya sehingga dapat informasi yang jelas dari podcast hari seperti ini. Bapak ada yang mau sampaikan? Oke. Jadi jika tontonan ini memberikan manfaat kepada netizen, maka silakan untuk like, comment, subscribe, dan share official SMK Bina Kerja channel. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas.